Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Ali Ma'ruf dengan NIM 252. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dan visi misi UKM tempat di mana saya dan teman-teman saya magang, yaitu Tape Ketan Mati. Sejarah singkatnya yaitu usaha tape ketan milik Bu Marti ini bermula dari kecintaan beliau dan keluarganya terhadap tape ketan di tahun 2016. Karena hal tersebut, beliau mencoba membuat tape ketannya sendiri. Ketika berada di sebuah perkumpulan, tepatnya di perkumpulan senam dan perkumpulan arisan, Bu Marti sering membawa tape ketan buatannya dan tak disangka banyak dari teman-temannya yang suka. Kemudian memesan tape ketan buatan Bu Marti dan Bu Marti mengembangkan tape ketan miliknya dengan cara menitipkan tapenya ke toko dan pusat oleh-oleh yang ada di Tulungagung. Visi dan misi dari UKM Tape Ketan Bu Marti yaitu memperkenalkan produk lokal agar menjadi tidak ketinggalan zaman dan menjual untuk tambahan pendapatan keluarga. Dan misinya yaitu mengikuti bazar, membuat inovasi produk, dan menjual produk melalui media sosial. Demikian pemaparan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Insani. Di sini saya ingin memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang profil UMKM. UMKM ini bernama UMKM Tape Ketan Mati. Pemiliknya bernama Ibu Marti, beralamatkan di Dusun Manggisan, Desa Pelosok Handang, Kecamatan Kedungwaru. UMKM ini tergolong UMKM usaha makanan basah dengan cara mengolah beras ketan menjadi tape ketan dengan proses fermentasi. Sedangkan untuk produksinya sendiri masih dilakukan di rumah dan belum memiliki karyawan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intania Muyana Sofi, NIM 273 dari kelompok 4 akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang pemasaran dan target pasar. Ibu Marti selaku pemilik usaha dari Tape Ketan Mati dalam pemasarannya tidak mempunyai target yang spesifik. Hanya saja saat beliau bepergian atau sedang mengikuti sebuah kegiatan, beliau selalu membawa tapenya dan beliau meminta rekan-rekannya untuk mengicipi tape yang beliau buat. Tak disangka mereka menyukainya. Jadi dari situlah pesanan mulai muncul. Kemudian selain itu, beliau juga memasarkan produk tapenya melalui laman media sosialnya berupa Facebook dan WhatsApp agar tape yang beliau buat dapat dikenal oleh banyak orang. Jadi beliau memiliki atau beliau mencoba semua pangsa pasar, yaitu mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Itu saat ini beliau sudah bekerja sama dengan yang pertama toko oleh-oleh yang ada di Tulungagung, warung kecil di sekitar beliau, kafetaria yang ada di Bravo, yang keempat warung kopi sekitar Tulungagung, dan yang kelima rekan-rekan beliau di media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuliah magang saya di Tape Ketan Mati. Di sini saya akan membahas tentang pasar relation dan produk beserta harga dari si tape ketan tersebut. Untuk pasar relation sendiri dari si UMKM yang diampu oleh Makti ini,
dia mempunyai banyak relasi atau hubungan di pasarnya dia. Jadi ada kemarin saat saya magang itu banyak sekali, contohnya ada Bravo, ada warung-warung kecil, ada beberapa warung-warung kecil dan pusat oleh-oleh juga, serta media sosial. Dia paling gencar di media sosial. Lalu untuk si produk dan harga ini bervariasi, mulai dari harga 1.500, 1.000 juga ada, lalu mulai 8.000 sampai 18.000. Dan beliau juga menjual atau varian tape ketannya bukan hanya sebuah tape saja, tapi juga dia membuat jus tape yang harganya berkisar 5.000 ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina Maliana akan menjelaskan materi selanjutnya tentang promosi yang dilakukan pada UMKM Tape Ketan Makti. Jadi sebelum kami melakukan magang di sana, Ibu Marti mempromosikan tape ketan buatannya di tempat pusat oleh-oleh di Tulungagung, di warung-warung kecil, dan juga melalui story WhatsApp beliau. Ibu Marti juga mengikut sertakan tape ketan buatannya tersebut di bazar, dan ketika beliau pergi keluar kota, beliau selalu membawa tape ketannya tersebut dan diperkenalkan kepada rekan-rekan kerja beliau. Nah, setelah kami melakukan magang di sana dan berdiskusi dengan Ibu Marti, kami sepakat untuk membantunya melakukan promosi di media sosial seperti Facebook dan juga membuatkan marketplace seperti di Shopee dan melalui story WhatsApp anggota kelompok kami juga. Materi selanjutnya, hambatan dan tantangan kami ketika di UMKM Tape Ketan Makti. Yang pertama, ketika kami mengajak Ibu Marti melakukan promosi di media sosial, sayang sekali memori ponsel Ibu Marti tidak mencukupi untuk mendownload aplikasinya, sehingga marketplace seperti di Shopee masih dipegang oleh kelompok kami. Yang kedua, Ibu Marti tidak memiliki pekerja, sehingga beliau sangat kerepotan karena mengerjakan semuanya sendirian. Yang ketiga, sebelum kami magang di sana, sarana promosi yang dilakukan Ibu Marti masih sangat sedikit, sehingga kami membantunya seperti membuatkan marketplace tersebut. Yang keempat, produk yang dijual Ibu Marti ini masih tergolong makanan tradisional dan juga jenisnya basah, sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan banyaknya konsumen. Ibu Marti telah menginovasikan produk tape ketannya tersebut ke dalam jus, dan dari kelompok kami juga menyarankan Ibu Marti untuk membuat es krim dari tape ketan supaya lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Umul Marifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi dan pemasaran di Tape Ketan Makti. Nah, jadi distribusi dan pemasarannya itu di sini kami menyimpulkan ada 4 jalur distribusi. Yang pertama yaitu M2M atau mulut ke mulut. Jadi kalau distribusi melalui ke mulut itu biasanya pelanggan Makti atau teman-teman Makti itu biasanya memberitahukan kepada orang lain tentang produk Makti ini. Yang kedua yaitu ada online. Kalau yang online ini ada 3. Yang pertama WhatsApp, Facebook, sama Instagram. Gitu. Yang selanjutnya yaitu dititipkan. Nah, jadi biasanya Makti menitipkan produknya ini di toko-toko, di warung, dan sebagainya. Yang terakhir, jadi Makti ini mengikuti komunitas UMKM yang namanya Forkom. Forkom ini singkatan dari Forum Komunitas UMKM. Itu tempatnya ada di Pelosok Kandang. Nah, di sini di Forkom ini Makti mengembangkan produknya untuk menjangkau pasar-pasar terdekat gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman dari Forkom ada yang ingin memesan tape ketan dari Makti gitu juga bisa, atau orang-orang terdekat begitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yafi dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 4F. Di sini
saya akan sedikit menjelaskan tentang perizinan usaha dan bahan baku. Yang pertama yaitu perizinan usaha. Ada 3 perizinan usaha yang dimiliki oleh Ibu Marti. Yang pertama yaitu IUMK, yang kedua Surat Dinas Kesehatan, yang ketiga yaitu NIB. IUMK merupakan sebuah izin di mana seorang pengusaha melakukan sebuah produksi maupun penjualan barang dan jasa sekaligus menjadi izin lokasi usaha itu didirikan yang sesuai dengan undang-undang pemerintah. Yang kedua yaitu adalah Surat Dinas Kesehatan, di mana surat ini berisi tentang layaknya makanan tersebut dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga yaitu adalah NIB, nomor induk berusaha, di mana surat ini berisi tentang identitas usaha tersebut. Selanjutnya yaitu adalah bahan baku. Saya menyimpulkan ada 3 poin. Yang pertama, semua bahan baku yang dibeli Ibu Marti itu berasal dari pasar dan kualitasnya pasti baik semuanya. Yang kedua yaitu bahan bakunya utamanya adalah ketan. Ketan yang dipilih oleh Ibu Marti itu kualitasnya baik dan bentuknya masih utuh. Yang kedua yaitu ada pisang, yang ketiga gula, dan juga yang keempat ada ragi. Sedangkan untuk cup kecil atau cup besar yang digunakan oleh Ibu Marti dilakukan melalui pemesanan, juga berasal dari pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nur Afidah mau menjelaskan tentang yang waktu produk sebelum adanya magang. Nah, di sini itu Makti itu memproduksi tapenya itu waktu malam hari. Jadi setelah Ba'da Isya, insya Allah itu Makti langsung merebus ketannya. Lalu nanti setelah direbus itu, setelah matang, ketannya itu dituang di tampah ataupun bagi, ditunggu sampai benar-benar kering supaya nanti ketika dikemas di daun pisang ataupun di toples kecil itu rasanya tidak kecut. Nah, itu Ibu Marti ini biasanya memproduksi mulai siang, yaitu merendam ketan, kemudian sore menanak ketan dan dibungkus waktu malam hari. Biasanya pukul 9 malam karena paginya sibuk dengan urusan yang lain. Jadi biasanya itu bungkusnya itu jam 9, biasanya juga pagi sebelum setelah subuh. Kenapa harus menunggu tapenya sampai dingin? Dikarenakan supaya rasanya tidak kecut. Setelah itu sudah, mungkin selanjutnya yaitu ke keuangan. Nah, untuk modal Makti memulai usaha ini yaitu sebesar 1 juta rupiah untuk membeli alat-alat produksi tape tersebut. Jika dalam memproduksi 3 kilo mengeluarkan uang 100.000, maka membeli bahan baku semuanya itu habis 96.500. Maka sisa uangnya yaitu 3.500 dan akan ditambah keuntungan dari menjual tape tersebut. Jadi awal modalnya itu 1 juta untuk membeli alat-alat tape, untuk memproduksi tape. Lalu jika ada pesanan 3 kg, maka Makti hanya mengeluarkan uang 100.000, itu pun kembalian 3.500. Nah, kembalian tersebut nanti akan ditambahkan dengan keuntungan Makti menjual tape ini. Jadi bisa dibilang untungnya itu sangat besar. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan magang. Hari pertama kita memulai magang, kita memulainya dengan berkunjung ke tempat UMKM kami, yaitu ke Tape Ketan Makti, yaitu pemiliknya adalah Ibu Marti. Di sana kita meminta izin kepada Ibu Marti selaku pemilik UMKM bahwasanya kita akan mengadakan magang di tempat tersebut. Kemudian kami juga menentukan jadwal dan juga waktu ketika melakukan magang, apakah waktunya dirubah atau tetap. Jadi kita melakukan magang dengan waktu hanya 4 hari. Yang pertama adalah pengenalan hari, yaitu hari pertama kita minta izin.
Dan waktu yang kami gunakan untuk magang yaitu dimulai pada pukul jam 9 pagi. Selanjutnya pada hari kedua kami melakukan sharing dengan pemilik UMKM yaitu Ibu Marti sendiri tentang sejarah berkembangnya bisnis tape ketan itu sendiri, berawal dari apa. Terus kemudian kita juga belajar packing dan juga pelabelan pada produk. Selanjutnya kami melakukan foto produk di studio foto mini milik Forum Komunikasi UMKM Tulungagung. Di sana kita melakukan foto produk untuk memostingnya di marketplace yang akan kami buat. Selanjutnya pada hari ketiga kami melakukan pembelajaran membuat tape ketan dari peragian sampai dengan pembungkusan. Kenapa kita tidak memulainya dari awal, yaitu dari perendaman dan juga pengukusan, karena perendaman dan pengukusan sendiri itu mempunyai waktu yang sangat panjang dan juga waktu yang tidak mungkin kami ikuti, karena Ibu Marti sendiri memulainya pada waktu pagi, subuh-subuh atau malam harinya. Dan juga ternyata perendaman dan juga mengukus tape ketannya itu sendiri itu juga seperti biasa, seperti menanak nasi. Untuk pewarnaannya juga bersama dengan perendaman. Selanjutnya pada hari keempat kita melakukan pembelajaran pembukuan sederhana, yaitu dengan secara manual. Karena kalau kita menggunakan secara manual, karena Ibu Marti sendiri juga bingung kalau dengan pembukuan sendiri. Jadi kita membuatnya sangat sederhana, yaitu menggunakan manual, yaitu cuma berisi pengeluaran dan juga pendapatan, juga modal yang dimilikinya. Kemudian juga kita melakukan sharing inovasi produk. Sharing inovasi produk ini kita lakukan karena tape ketan sendiri itu termasuk makanan yang jenis makanan tradisional yang basah dan juga sangat dibilang juga umum, karena kaum muda sendiri juga agak tidak suka dengan tape ketan. Jadi kita membuatnya inovasi produk, seperti kita inginnya membuat es krim tape dan juga pancake, karena dua makanan itu termasuk sangat juga disukai oleh kaum muda. Untuk inovasi produk sendiri di tape ketan Makti ini sendiri masih menggunakan jus tape. Untuk hari selanjutnya, setelah hari itu karena terjadi kendala adanya lockdown, maka kita membantunya dengan menjualnya secara online, yaitu dengan memostingnya di akun-akun kami dan juga tetap memantau di marketplace yang kami buat. Untuk marketplace yang kami buat ini yang memegang adalah salah satu dari anggota kami, karena Ibu Marti sendiri untuk memiliki kendala, yaitu di handphonenya itu tidak mencukupi untuk mendownloadnya. Jadi akunnya kami pegang. Lalu untuk rekeningnya itu tetap menggunakan rekening yang digunakan oleh Ibu Marti sendiri. Jadi nanti kalau ada pemesanan langsung menuju ke Ibu Marti sendiri. Uangnya mengalir ke Ibu Marti. Lalu untuk akun-akun Instagram seperti Instagram, Facebook itu kita menggunakan nomornya untuk menghubungi Ibu Marti sendiri. Jadi nanti langsung dihubungi ke Ibu Marti. Itulah kegiatan magang kami di UMKM Tape Ketan Ibu Marti. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea.